Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan ya pembahasan tentang pendidik keimanan. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa penting buat kita menjadikan materi ini juga pelurunya nyasar pada diri kita, gitu ya. Supaya kita juga tidak supaya kita jadi teladan lah intinya gitu ya. Baik. Kemudian teman-teman sebelum masuk kepada inti dari materi yang akan disampaikan juga bahwa perlu bagi kita semuanya memahami ada prinsip umum dan mendasar dalam mendidik, gitu ya. Atau lebih tepatnya tentang keimanan lah gitu ya. Pertama adalah bahwa yang pertama fitrah keimanan, bahwa kita yakin anak-anak yang terlahir ke dunia pada dasarnya itu berada di atas fitrah, dan para ulama mengatakan bahwa kata fitrah yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah tentang iman. Jadi, sejatinya orang yang lahir ke dunia, entah bapaknya, entah ibunya itu Nasrani, Yahudi, atau bahkan Islam, sejatinya ketika dia lahir ke dunia, dia di atas fitrah, yaitu di atas keimanan. Ya, nah ini penting buat kita bahwa semua itu awalnya adalah iman. Nah, artinya tugas kita sebenarnya adalah merawat dan menumbuh kembangkan keimanannya, gitu. Ya, ingat ya, jadi tugas kita sebagai seorang guru, seorang pendidik adalah merawat dan menumbuh kembangkannya. Ya, tentu itu juga berlaku bagi kita, ya. Baik, selanjutnya prinsip umum dan besar yang perlu jadi perhatian utama kita juga adalah bahwa proses pendidikan keimanan ini berawal dari kenal, ya, mengenalkan, ya, kemudian mungkin akhirnya merasa nyaman, lalu merasa takjub dengan kebesarannya, maka akhirnya timbullah kebutuhan yang akhirnya ada rasa cinta kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik keimanan, kita perlu mendahulukan motivasi dibandingkan dengan ancaman. Karena dengan motivasi, insya Allah mudah-mudahan yang akan muncul di benak anak-anak adalah rasa suka, rasa cinta, gitu ya. Karena kita tahu bahwa ibadah itu memiliki tiga apa ya? Sebenarnya kalau ulama itu menggambarkan ini seperti burung ya, ada kepalanya yaitu cinta, dan ada dua kepak sayapnya yang tidak boleh berat sebelah, yaitu harap dan takut. Artinya kita beribadah pada Allah itu diawali dengan cinta. Bagaimana akan cinta kalau kita mengawali pendidikan keimanan hanya dengan ancaman? Maka image-nya biasanya sih kurang pas gitu ya, kurang bagus gitu ya. Oleh karena itu dahulukan motivasi daripada ancaman. Nah, kemudian yang keempat, ini tentu masih ada kaitannya sebenarnya dengan yang poin ketiga ya, bahwa ketika kita melakukan proses pendidikan keimanan, lakukan dengan cara menyentuh akal dan hatinya. Akal berarti logikanya gitu ya. Hati berarti ya hati dia gitu ya. Gampangnya adalah kita panggil dia dengan panggilan yang lembut, nama aslinya, nama julukannya gitu ya. Kalau mungkin dalam bahasa Arab menggunakan bahasa panggilannya adalah ya bunayya gitu ya. Karena ya bunayya ini ternyata kalau dalam bahasa Arab panggilan yang sangat lembut gitu ya. Tentunya akan sangat menyentuh lah gitu buat anak-anak kita gitu ya. Atau mungkin kita dengan cara menyentuh punggungnya gitu ya, kita usap gitu ya. Ini kan menyentuh hatinya gitu ya. Jadi nggak hanya akal yang kita puaskan, tapi juga hatinya. Ya, dan terakhir tentunya nanti teman-teman silakan sesuaikan dengan usia anaknya ya. Jangan sampai anak-anak di usia remaja itu kita samakan dengan anak-anak usia di bawahnya. Khawatirnya mereka merasa tidak dihargai. Baik, itu part kedua. Insya Allah nanti kita akan masuk kepada materi intinya di part yang keempat tentunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.